Jaksa Agung ST Burhanuddin tidak menutup kemungkinan ancaman maksimal hukuman mati bagi para tersangka yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina. Dalam hal ini tindak pidana yang terjadi saat masa-masa pandemi COVID-19 yakni tahun 2018 hingga 2023. Hukuman berat akan diterapkan Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi BBM yang menyedot perhatian publik saat ini. Pasalnya, kasus pengoplosan Pertamax yang sedang disidik Kejagung diduga melibatkan unsur korupsi yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat luas, terutama di tengah situasi darurat pandemi COVID-19, yakni tahun 2018 hingga 2023. Dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor, pidana mati bisa dijatuhkan apabila tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. Jaksa Agung ST Burhanuddin pun meminta Jaksa Agung Muda Pidana Khusus untuk segera menyelesaikan perkara ini agar kepercayaan masyarakat dapat pulih kembali. Kita akan melihat hasil nanti selesai penyidikan ini, kita akan melihat dulu apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu, dan tentunya ancaman hukumannya akan lebih berat. Bahkan dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati. Tapi kita akan lihat dulu bagaimana hasil penyelidikan ini. Ya. Sementara influencer otomotif Fitra Eri mengaku dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus korupsi BBM pada Rabu lalu. Fitra mengaku dimintai keterangan selama 2 jam lebih oleh penyidik Jampitsus seputar BBM dan pengaruhnya ke mesin kendaraan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hardy Siregar menyatakan pemeriksaan saksi diperlukan untuk menguatkan pembuktian serta melengkapi berkas. Ditentukan dalam kaitan dengan 9 tersangka lah, ya kan? Ya kalau saksi dimintai keterangan tentu akan didalami soal bagaimana pengetahuannya ya terhadap perkara ini. Dan di sini kan sudah ada 9 tersangka. Ya. Termasuk klaster ahli atau saksi biasa? Nah, nanti kita pertegas dari penyidik, tapi dari klasifikasinya itu yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi. Ya. Dalam kasus ini, jaksa mencatat kerugian negara mencapai 193,7 triliun rupiah per tahun, yang terdiri dari 35 triliun akibat ekspor minyak mentah dalam negeri, 2,7 triliun dari impor minyak mentah melalui broker, 9 triliun dari impor BBM melalui broker, 126 triliun dari kompensasi serta 21 triliun dari subsidi. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.